Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, salam sehat dan salam semangat. Saya Bungawati Jainal, senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik dalam layanan informasi bimbingan dan konseling di channel MTSN 1 Go TV. Jangan lupa untuk menekan subscribe button, like, dan share video ini agar semua dapat memetik insight secara keseluruhan dari layanan informasi yang saya berikan. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang berdasarkan analisa kebutuhan atau need assessment yang kami laksanakan di MTSN 1 Kota Gorontalo, merupakan satu dari top 10 10 kebutuhan teratas. For your information guys, sebelumnya tim BK MTSN 1 Kota Gorontalo telah melaksanakan asesmen kebutuhan peserta didik dan permasalahan peserta didik melalui link Skeperdik. Untuk yang belum akses dan ingin mengaksesnya, saya sertakan linknya di description box ya. So adik-adik, selamat datang di channel MTSN 1 Go TV, dan kita akan membahas topik tentang memupuk semangat belajar. Belajar merupakan suatu proses yang tidak jarang kita jalani dalam kehidupan. Sebab belajar adalah salah satu ciri khas bahwa kita sedang menjalani proses kehidupan. Namun pada proses menjalaninya, tak jarang kita kehilangan semangat untuk belajar. Dan seringkali kita merasa blank, tak tahu bagaimana caranya untuk bangkit kembali. Terlebih di masa pandemik seperti sekarang ini, perubahan pola pembelajaran dari tatap muka menjadi online mau tidak mau mengharuskan kita harus belajar menerapkan pola-pola baru. Dengannya, tak jarang hambatan-hambatan yang kita temui membuat kita kehilangan semangat untuk belajar. Tips yang pertama, ingat kembali apa yang menjadi motivasimu dalam hidup. Saat kita menghadapi situasi yang sulit dalam belajar dan kita kesulitan untuk menemukan jalan keluarnya, seringkali menyerah dan akhirnya stuck, gak ada kemajuan. Semakin tertinggal, semakin menyerah. Namun hal ini tidak akan terjadi jika kamu memiliki motivasi atau dorongan dalam hidup sebagai pegangan untuk terus berproses dan tak terkecuali dalam belajar. So adik-adik, mulai dari sekarang marilah untuk mencoba mengingat kembali apa yang menjadi motivasimu dalam hidup. Contohnya, ingin menjadi orang yang sukses, ingin membanggakan kedua orang tua, atau ingin lulus dalam ujian nasional. CEO dan co-founder Pahamify mengulas bahwa ada jenis motivasi yang dapat menggebrak semangat belajar kamu, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dapat memprediksi seseorang bisa belajar lebih cepat, lebih optimal, dan lebih kreatif, serta memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik, lebih bagus. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi level 5, yaitu ketika kamu belajar, kamu tidak hanya merasa ini adalah kebutuhan, tapi motivasi intrinsik adalah ketika kamu belajar, kamu tidak merasa terpaksa, bukan karena dorongan dari luar, tetapi karena belajar itu seru, belajar itu nyenengin, dan belajar itu bikin nagih. Tentang topik motivasi intrinsik akan kita bahas di layanan informasi selanjutnya, jadi tungguin di channel MTSN 1 Go TV. Tips yang kedua,
temukan gaya belajar yang cocok denganmu. Gaya belajar atau learning style diartikan sebagai karakteristik atau preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi dan memikirkan informasi tersebut. Gaya belajar merupakan kunci seseorang untuk mengembangkan kinerja di dalam pekerjaan. Semakin Anda mengetahui dan menguasai gaya belajar kamu, maka kamu dapat dengan mudah mengelola informasi yang kamu dapatkan dari aktivitas belajar. Ada 3 gaya belajar yang harus kamu ketahui. Yang pertama, gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Orang-orang dengan gaya belajar visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Gaya belajar auditorial yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang dengan gaya belajar auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Dan gaya belajar kinestetik yaitu gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang dia pelajari. Orang-orang dengan kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, untuk kamu yang ingin mengenal tipe gaya belajar yang cocok untuk kamu, boleh untuk mengikuti latihan yang materinya saya sertakan di description box. Tips yang ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan produktivitas waktu. Dengan manajemen waktu yang benar, kamu dapat membagi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja dan berkegiatan sosial, waktu untuk beribadah, dan waktu untuk bersantai atau waktu untuk diri sendiri. Dalam menerapkan manajemen waktu, kamu perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut agar kamu dapat lebih produktif dan happy ngejalaninya. Prinsip yang pertama, tujuan atau goals. Ini sangat penting ya adik-adik. Kamu bisa memulai dengan membuat goals dari belajar per mata pelajaran yang sedang kamu jalani. Misalnya, Al-Quran hadis tujuannya untuk bisa hafal juz 30. Pelajaran bahasa Inggris tujuannya agar bisa jalan-jalan ke luar negeri. Prinsip yang kedua adalah prioritas. Selamatkan waktu dengan prioritas. Apabila kamu memiliki to-do list 10 kegiatan yang ingin kamu laksanakan, jangan memaksakan semua sehingga kehidupanmu menjadi kaku. Kamu bisa mengambil 3 kegiatan terpenting, di mana selanjutnya adalah opsional. Atau 20% kegiatan terpenting dari target hari ini. Maka dijamin kamu sudah menyelesaikan 80% dari semuanya. Setidaknya untuk mendekati cita-cita kamu. Apa jadinya bila tugas A ditinggalkan, sementara kamu fokus ke tugas C? Di dunia pengembangan diri, hidup menjadi lebih efektif, efisien, dan seimbang adalah kuncinya. Yang ketiga, fokus. Fokus dalam satu waktu ketika memutuskan untuk mengerjakan suatu hal yang sangat penting. Maka hindari semua gangguan. Fokus. Matikan handphone, telepon, atau apapun itu yang mengganggu konsentrasi belajar kamu. Dan jangan lakukan pekerjaan lain sebelum pekerjaan kamu tuntas. Prinsip yang keempat, refreshing. Segala sesuatu yang berlebihan dan tidak seimbang
menjadi tidak baik jika sering dipaksakan. Maka, ketika kamu mengalami burnout atau stres, berhentilah sejenak dan ambillah jeda untuk sekedar merilis stres. Kamu bisa tidur atau melakukan hal lain yang menjadi kesukaanmu sebelum kembali ke rutinitas belajar. Namun jangan kebablasan ya, nanti kamu gak bisa ikut ujian atau malah terlambat ke sekolah atau telat masuk Zoom gara-gara kamu tidur kelamaan. 5. Prinsip multitasking. Ini bisa kamu lakukan agar dapat menambah makna dari kehidupan yang kamu jalankan. Dengan melaksanakan 2 atau lebih kegiatan dalam satu waktu. Jika kamu terbiasa dengan prinsip ini, maka kamu akan mendapatkan benefit kemudahan di fase kehidupan selanjutnya karena telah terbiasa. Misalnya, kamu bisa menyiram bunga sambil mendengarkan motivasi pengembangan diri, atau mendengarkan ceramah dan nasihat kebaikan sembari melakukan perjalanan ke sekolah. Kamu juga bisa memasak sambil menulis resep dari masakan tersebut. Yang keenam, dare to be assertive. Berani untuk tegas bilang tidak jika kamu menemui godaan saat fokus pada satu kegiatan. Misalnya, sementara belajar tiba-tiba kamu teringat akan ada flash sale merchandise K-pop di salah satu marketplace. Godaan untuk membuka dan scrolling marketplace tersebut menghampiri. Jika kamu merasa belajar adalah sesuatu yang sangat penting saat itu, maka beranilah untuk berkata no, big no untuk godaan tersebut dan tetap lanjutkan pekerjaan yang telah menjadi prioritasmu. Prinsip yang ketujuh, do it now. Lakukan semua yang telah kamu rencanakan. Selesaikan tugas yang telah terdata di to-do list kamu. Manfaatkan waktu luang, hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan kamu menumpuk dan membuat kamu kebingungan sendiri. So, stay tune di channel YouTube MTSN 1 Go TV, Hebat Media Edukasi. Tips yang terakhir, memperbaiki pola hidup dan pola makan. Dr. Zaidul Akbar menuturkan bahwa jiwa yang sehat berawal dari fisik yang sehat dan kuat. Hal ini juga berlaku dalam belajar. Kamu akan betah berlama-lama mendalami suatu pelajaran jika kamu memiliki asupan makanan yang sehat dan bergizi. Ada beberapa brain food yang dipercaya dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan kamu bisa mencobanya, seperti blueberry, alpukat, semangka, madu, dan dark coklat. Ada juga beberapa multigrain seperti granola, chia seed, dan soya dream. Selain asupan makanan yang sehat dan bergizi, kamu juga perlu memperhatikan kuota energi tubuhmu. When you feel sangat lelah dan butuh istirahat, take a rest, beristirahatlah. Maka kamu akan merasakan kembali semangat yang menggebu-gebu untuk belajar dan meraih cita-cita. Oke adik-adik, itu tadi beberapa tips memupuk semangat belajar dari saya. Semoga layanan informasi ini bermanfaat dan dapat menjawab kebutuhan dan permasalahan adik-adik dalam hal belajar. Jangan lupa untuk terus berpikir positif agar semesta mendukung positive vibes kita. Juga jaga selalu kesehatan, tingkatkan iman dan imun. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan ada ide untuk topik layanan informasi yang akan kita bahas selanjutnya, boleh tulis di kolom komen ya.
Dan buat yang mau tahu lebih lengkap tentang program BK di MTSN 1 Kota Gorontalo, boleh mengakses e-book Selayang Pandang program BK yang linknya juga saya sertakan di description box. Sekian dari channel MTSN 1 Go TV, sampai jumpa di layanan informasi berikutnya. Salam sehat dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.